Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulan Simondang dari kelas 5C jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas pada salah satu bab buku akuntansi keuangan lanjutan 1 karya Ibu Dwi Martani. Kali ini saya akan membahas pada bab transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Mari kita buka halaman 263. Kita akan membahas mengenai ilustrasi komprehensif, di mana ilustrasi ini untuk memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada ilustrasinya yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Pesatria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta, sehingga nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 1 miliar 800 juta ditambah 200 juta. Nah, nilai buku aset bersih PT Satria saham biasanya sebesar 500 juta ditambah saldo labanya 300 juta menjadi 800 juta. Nah, diferensial antara nilai wajar dan nilai buku kita dapat dari 1 miliar dikurang 800 juta dengan hasil 200 juta. Nah, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Dengan perincian total diferensialnya terdiri atas persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan sisanya goodwill 50 juta. Nah, pada halaman 264 dapat kita lihat tabel 7.15 yang merupakan neraca saldo per 31 Desember 2015 pada PT Pandawa dan PT Satria, di mana total diferensial pada PT Pandawa maksudnya total neraca saldo pada PT Pandawa sebesar 17 miliar 29 juta 156.136 rupiah. Nah, pada PT Satria dengan total 2 miliar 920 juta 736.812. Lanjut pada halaman 265 kita dapat melihat informasi tambahan yang terdiri dari 7 informasi ya. Nah, kita lanjut 266, halaman 266, tabel 7.16 yang menggambarkan tabel amortisasi diskon obligasi pada PT Satria, di mana nilai tercatat obligasinya sebesar 385 juta yang merupakan pengurangan dari 400 juta dikurang diskon yang belum diamortisasi sebesar 15 juta. Jadi nilai tercatat obligasinya sebesar 385 juta. Nah, periode awal pembayaran beban bunganya dimulai pada tanggal 1 Juli 2014, di mana kas yang dibayarkan sebesar 16 juta, beban bunganya 17.595.144 yang kita dapatkan dari perkalian dari nilai tercatat obligasinya, yakni 385 juta dikali 4,57%, di mana 4,57% ini merupakan pembagian dari 9,14% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pembayaran beban bunga ini terjadi 2 kali dalam 1 tahun, yakni pada bulan Januari dan pada bulan Juli, sehingga beban bunga tadi nilainya 380 juta dikali 4,57% menjadi 17.596.144. Nah, diskon yang belum diamortisasinya berkurang menjadi 13.445.856 yang kita dapat dari pengurangan 400 juta dikurang dengan 386.599.144. Begitu seterusnya sampai pada periode ke-8 tanggal 1 Januari 2018. Berikutnya tabel 7 pada tabel 7.17 kita digambarkan pada tabel amortisasi premium atas investasi obligasi pada PT Pandawa. Nah, di sini dapat kita lihat nilai tercatat obligasinya sebesar 405 juta, di mana
didapatkan dari 400 juta ditambah dengan premium yang belum diamortisasi sebesar 5 juta. Nah, perhitungannya sama dengan yang pada tabel 7.16 tadi. Lanjut, kita akan mencatat pembelian saham pada PT Satria dengan pencatatan investasi pada PT Satria sebesar 800 juta dan kas pada PT Satria sebesar 800 juta. Lanjut, kita akan mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yang mana ini kita dapat lihat dari informasi tambahan nomor 1. Nah, PT Satria ini laba bersihnya sebesar 400 juta dikali 80% atas kepemilikan PT Pandawa. Jadi 400 juta dikali 80%, maka investasi pada PT Satria 320 juta di debit dan di kredit bagian laba atas PT Satria 320 juta. Lanjut, kita mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, di mana dividennya sebesar 100 juta dikali 80% atas bagian kepemilikan PT Pandawa menjadi 80 juta. Jadi kita catat kas pada investasi PT Satria sebesar 80 juta. Lanjut, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial persediaan sebesar 25 juta seluruhnya kita amortisasi. Nah, sedangkan bangunan itu dia memiliki sisa umur manfaat selama 10 tahun. Nah, tadi kan nilai diferensial bangunan berdasarkan halaman 263 yaitu sebesar 50 juta. Nah, kita bagi 50 juta dibagi 10 tahun. Jadi nilai amortisasi tiap tahunnya sebesar 5 juta. Lalu kita catat nih mencatat amortisasi diferensialnya sebesar 30 juta tadi, 25 juta ditambah 5 juta dikali 80% sesuai kepemilikannya menjadi 24 juta. Jadi kita catat bagian laba atas PT Satria di debit sebesar 24 juta dan investasi PT Satria di kredit sebesar 24 juta. Nah, lanjut kita mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi berdasarkan informasi tambahan nomor 2. Nah, pada informasi tambahan nomor 2 tadi, harga jualnya sebesar 400 juta dan HPP-nya sebesar 250 juta. Jadi kita memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Nah, untuk mencatat keuntungan transaksi hilir ini, kita tahu bahwa persediaan tersebut baru terjual 40%, maka yang belum terjual 60%. Jadi kita kalikan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 150 juta dikali 60%. Maka kita catat bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta di debit dan di kredit investasi pada PT Satria 90 juta di kredit. Selanjutnya, berdasarkan informasi tambahan nomor 3, kita tahu bahwa transaksi penjualan persediaan PT Satria ke induknya, PT Satria itu memperoleh keuntungan sebesar 120 juta yang kita dapat dari pengurangan 200 juta harga jual dikurang 80 juta HPP menjadi keuntungan kita sebesar 120 juta. Nah, kita catat nih keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan belum terrealisasi sebesar 120 juta dikali sebesar kepemilikan 80%. Jadinya kita catat bagian laba atas PT Satria di debit sebesar 96 juta dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 96 juta. Lanjut, pada informasi tambahan kelima, kita tahu bahwa PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 25 juta dari pengurangan 650 juta harga terjual dan dikurang HPP 625 juta. Nah, atas penjualan tanah ke entitas anak ini, PT Satria masih memiliki tanah tersebut sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jadi kita catat nih keuntungan transaksi dulu penjualan tanah yang belum terrealisasi dengan pencatatannya yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 25 juta dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 25 juta. Lanjut, kita masuk ke informasi tambahan ke-6. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Nah, pada tanggal penjualan ini, nilai tercatat peralatannya sebesar 150 juta.
ini kita dapat dengan pengurangan 240 juta harga terjual dikurang 90 juta harga pokoknya. Nah, jadi harga jual sementara, harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian. Kerugiannya itu sebesar 10 juta, di mana nilai tercatatnya tadi 150 juta dikurang harga jualnya 140 juta, sehingga kerugian penjualan peralatannya sebesar 10 juta. Nah, kita catat kerugian transaksi dari penjualan peralatan yang belum terrealisasi ini sesuai dengan kepemilikan PT Pandawa sebesar 80%. Jadi 10 juta dikali 80% jadi 8 juta. Nah, kita catat nih investasi pada PT Satrianya di debit sebesar 8 juta dan bagian laba atas PT Satria di kreditnya 8 juta. Lanjut untuk informasi tambahan yang ketujuh, itu tanggal 1 Januari 2015 PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Nah, harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015 sebesar 388 juta 263.188 rupiah, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi tersebut sebesar 16.736.812. Namun karena pembelian obligasi pada PT Satria ini oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Nah, oleh karena itu besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015 sebesar Rp9.298.714, yaitu 80% dari Rp11.623.392. Nah, perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya dapat kita lihat pada halaman 268. Nah, selanjutnya kita akan mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi, di mana kan tadi yang totalnya 11.623.392.000 kita kalikan dengan besar kepemilikan 80%. Nah, jadi hasilnya 9.298.719. Kita catat bagian laba atas PT Satria sebesar 9.298.714 di debit dan di kreditnya, dan kita mengkreditkan investasi pada PT Satria sebesar 9.298.714. Nah, di halaman 269 juga disajikan buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember, di mana total dari hasilnya sama-sama menunjukkan 803.701.286 rupiah. Lanjut, kita akan melakukan perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan kendali atas aset bersih tersebut. Kita dapat melihat halaman 270, di mana di sini disajikan tabel 7.18 yang merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi, yang dimana di sini saldo awal PT Pandawa sebesar 640 juta yang kita dapatkan dari 800 juta dikali 80% sesuai besar kepemilikan saham PT Pandawa. Jadi saldo awal PT Pandawa 640 juta dan non pengendali 20% jadi 160 juta. Saham biasanya sebesar 500 juta dan saldo labanya 300 juta. Nah, laba bersihnya itu tadi 400 juta dikali 80% dari kepemilikan PT Pandawa 320 juta dan non pengendali 20% 80 juta. Nah, dividen yang dibagikan oleh PT Satria tadi sebesar 100 juta, 80% sebesar kepemilikan PT Pandawa menjadi 80 juta dan non pengendali 20 juta. Terus jadi saldo akhirnya PT Pandawa 880 juta dan saldo akhir kepentingan non pengendali sebesar 220 juta. Lalu terdapat
keuntungan yang belum terrealisasi transaksi dulu persediaan 90 juta, keuntungan belum terrealisasi transaksi dulu persediaan tadi 96 juta, dan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi dulu tanah tadi 25 juta, yang dimana ini dapat mengurangi saldo akhir pada PT Pandawa. Dan terdapat juga kerugian yang belum terrealisasi transaksi di likuidatan sebesar 8 juta yang akan menambah saldo akhir pada PT Pandawa, dan kerugian penarikan obligasi sebesar 9.298.714 yang akan mengurangi saldo akhir PT Pandawa, sehingga saldo akhir yang disesuaikan pada PT Pandawa sebesar Rp667.701.286. Nah, pada non pengendali saldo akhirnya tadi sebesar 220 juta, di mana terdapat keuntungan belum terrealisasi transaksi nilai persediaan sebesar 24 juta yang akan mengurangi saldo akhir kepentingan non pengendali, dan ada 2 juta yang merupakan kerugian belum terrealisasi transaksi nilai peralatan yang akan menambah saldo akhir kepentingan non pengendali, dan ada kerugian penarikan obligasi sebesar Rp2.324.679 yang akan mengurangi saldo akhir kepentingan non pengendali. Jadi saldo akhir yang disesuaikan pada kepentingan non pengendali menjadi Rp195.675.321. Nah, pada PT Pandawa bagian laba atas PT Satria yang menjadi Rp107.701.286, dan pada penghasilan kepentingan non pengendali sebesar Rp55.675.321. Selanjutnya kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria, di mana saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta, bagian laba atas PT Satrianya 107 juta, 701.286 rupiah, bagian laba kepentingan non pengendalinya sebesar 55 juta, 675.321 rupiah, di mana ini kita letak di bagian sisi kanan atau DPR, dan dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria Rp667.701.286, kepentingan non pengendali sebesar Rp195.675.321 yang kita letak di sisi kiri atau sisi kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial, di mana beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutannya 5 juta, tanahnya tadi 75 juta, bangunannya 50 juta, goodwillnya 50 juta, kita letak di bagian sisi kanan atau sisi debit, dan bagian laba atas PT Satrianya 24 juta, bagian laba kepentingan pengendalinya 6 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, investasi pada PT Satrianya 135 juta, kepentingan pengendalinya 24 juta. Ini kita letak di bagian sisi kiri atau sisi kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, di mana persediaan yang diperoleh oleh PT Satria dan PT Pandawa tadi baru 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Nah, ini kita akan eliminasi dengan penjualan sebesar 400 juta di debit dan beban penjualan di kredit 310 juta, persediaan di kredit 90 juta. Selanjutnya kita juga akan mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, karena transaksi penjual tadi ada 2 ya. Nah, kita akan eliminasi persediaan yang diperoleh PT Pandawa dan PT Satria yang belum terjual sebelumnya di 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi jurnal. Eliminasi yang kita catat yaitu penjualan sebesar 200 juta di debit, beban pokok penjualan 80 juta di kredit, dan persediaan 120 juta di kredit. Selanjutnya, sesuai dengan informasi tambahan pada nomor 6, tadi kita tahu ya bahwa ada pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria. Nah, kita harus buat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewanya serta utang piutang yang disebut oleh transaksi tersebut. Nah, kita akan mengeliminasi dulu pendapatan dan beban sewa. Kita eliminasi dengan pendapatan sewa 26 juta di debit dan beban sewa 26 juta di kredit. Selanjutnya kita mengeliminasi utang piutang yang terkait transaksi pemberian jasa sewa, di mana catatannya kita tulis
piutang usaha 26 juta di debit dan piutang usaha 26 juta di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Nah, penjualan tanah pada PT Satria ini menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 si tanah ini masih dimiliki oleh PT Satria. Nah, yang harus kita catat jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta dan tanah di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya kita akan mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria, di mana kita tahu tadi transaksi ini menimbulkan kerugian sebesar 10 juta. Jadi nilai tercatatnya sebesar 150 juta dan harga penjualannya 140 juta sehingga menimbulkan kerugian sebesar 10 juta. Nah, kita catat nih jurnalnya, keuntungan penjualan tanah peralatan sebesar 100 juta di debit, kerugian penjualan peralatan 10 juta, dan akumulasi penyusutannya 90 juta. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi dampak pembelian obligasi pada PT Pandawa dan PT Andalas. PT Pandawa, kita akan mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa. Nah, dari pihak non-afiliasi, di mana utang obligasi sebesar 400 juta, kerugian penarikan obligasi 16.736.812 rupiah, pendapatan bunganya 30.454.850 rupiah, utang bunganya 16 juta. Ini kita letak di sisi kanan atau di sisi debit. Nah, untuk sisi kreditnya ada diskon obligasi sebesar 8.168.543 rupiah, investasi pada obligasinya 403.454.860 rupiah, beban bunganya 35.568.270 rupiah, dan piutang bunganya 16 juta. Nah, selanjutnya kita pindahkan semua transaksi itu ke dalam kertas kerja konsolidasian 2015. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015, yang mana dapat kita ketahui dari total liabilitas dan ekuitas pada PT Pandawa sebesar 12.156.156.136 rupiah, sedangkan pada PT Satria yaitu 2.212.568.270 rupiah. Selanjutnya kita dari berdasarkan kertas kerja pada tabel 7.19 kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasian pada PT Pandawa dan entitas anak untuk periode 2015 sebagai berikut. Kita akan membuat laporan keuangan konsolidasian 2012. Yang pertama yaitu laporan laba rugi konsolidasian. Di sini dapat kita tahu laba bersih konsolidasiannya yaitu sebesar 2.625.568.270 rupiah. Nah, bagian laba kepentingan pengendalinya sebesar 49.675.321 rupiah, dan bagian laba entitas induknya sebesar 2.559.156.130 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan melihat laporan perubahan saldo laba konsolidasiannya, di mana saldo laba per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 4.359.156.136 rupiah. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana di sini dapat disajikan total asetnya sebesar 13.020.568.270 rupiah, dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 13.017.568.270 rupiah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.